hujan deras di Bogor, di mana belasan rumah terendam banjir dan tertimbun lumpur. Bendung Katulampa siaga 3, 41 titik di Jakarta waspada banjir. Rekaman kamera warga memperlihatkan arus air mengalir deras di atas jalan hingga membuat tanggul penahan tebingan ambrol. Akibatnya belasan rumah di Kelurahan Bondongan, Bogor Selatan, Jawa Barat terendam banjir hingga tertimbun lumpur. Selain merendam belasan rumah, banjir juga menyebabkan 2 rumah rusak parah tertimpa material bangunan yang ambruk tersebut akibat diterjang banjir. Tim SAR gabungan bersama warga bahu-membahu membantu warga membersihkan lumpur yang berada di dalam rumah. Sementara itu, hujan deras yang mengguyur kawasan Puncak pada Senin malam membuat debit air di Bendung Katulampa Bogor meningkat drastis. Debit air yang awalnya berada dalam status normal yakni 30 hingga 40 cm melonjak ke ketinggian 140 cm atau status siaga 3. Kondisi ini terjadi setelah kawasan Puncak dilanda hujan deras sejak Senin sore. Petugas pun mengimbau agar warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung waspada. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Hujan deras di kawasan Jabodetabek membuat Kali Ciliwung meluap dan merendam ratusan rumah di Kebonpala, Jakarta Timur dan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ketinggian banjir bahkan mencapai lebih dari 1 meter. Sejak pagi, warga Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur terpaksa beraktivitas di tengah banjir setinggi lebih dari 1 meter. Bahkan ada yang menggunakan ban untuk beraktivitas. Banjir disebabkan meluapnya air Kali Ciliwung setelah hujan deras di Bogor Senin sore hingga malam. Untuk sekarang masih antara 100 cm sama 125 cm. Ini penyebabnya? Kiriman sih, emang hujan, cuma di sini nggak dampak banjir. Ini karena kiriman dari Bogor. Meski kerap dilanda banjir, warga memilih tetap bertahan di rumah mereka. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Banjir akibat luapan Kali Ciliwung mengepung ratusan rumah warga di RT 5 dan RT 17, RW 8, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kali Ciliwung meluap usai hujan deras mengguyur kawasan Jabodetabek Senin sore. Ketinggian air bahkan mencapai hingga 80 cm dan menyebabkan aktivitas warga terganggu. Banjir sama kiriman paling semeter ada itu. Semeter ada. Ini saya ngungsi. Ngungsi kemana, Pak? Itu di atas. Ada 3 dikit. Meski dikepung banjir, sebagian warga masih memilih bertahan di rumah mereka, sementara sebagian lainnya mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Dari Jakarta Selatan, Helmin Sajangbati, iNews melaporkan. Diterjang banjir bandang, ratusan warga di Sukabumi, Jawa Barat mengungsi. Akibat banjir ini, ratusan rumah terendam banjir dan jembatan penghubung 2 desa terputus. Banjir bandang yang melewati dam yang dibangun dan terjadi juga putus jembatan di jembatan yang... Video amatir warga memperlihatkan derasnya aliran sungai Cisolok yang meluap setelah hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat Senin sore. Akibat banjir tersebut, ratusan rumah warga terendam di Desa Cikahuripan, Kabupaten Sukabumi. Banjir juga menyebabkan sebuah rumah yang berada di bantaran sungai ambruk. Derasnya banjir juga menyebabkan jembatan penghubung antar 2 desa, yakni Desa Cisolok dan Cikahuripan terputus. Tak hanya merendam pemukiman warga, banjir juga merendam ruas Jalan Nasional Palabuhan Ratu Cisolok. Akibatnya, arus lalu lintas untuk sementara tidak bisa dilalui kendaraan. Sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat terobos genangan banjir mogok akibat mati mesin. Anggota polisi membantu mendorong pengendara yang mogok di tengah genangan banjir. Banjir di Desa Cisolok dan Desa Cikahuripan.
dan juga ada tanah longsor di Desa Sukarame. Dan kami Satsamapta telah melaksanakan atau membantu warga menyeberangkan karena terjadi luapan air hujan menyeberang ke jalan sehingga warga masyarakat susah untuk melintasi jalan tersebut. Hingga saat ini, petugas BPBD dan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pendataan di sejumlah titik yang terdampak banjir. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pasca banjir bandang di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, sejumlah warga telah kembali ke rumah mereka dan mulai membersihkan rumah dari material banjir. Ya, pemirsa, sejak pagi tadi sejumlah warga sibuk membersihkan material lumpur dan sampah yang menumpuk di rumah mereka. Warga pun memindahkan perabotan yang masih bisa diselamatkan. Akibat peristiwa ini, perabotan dan alat elektronik warga rusak, bahkan sebagian hilang terbawa banjir. Selain rumah, sejumlah kendaraan roda 2 maupun 4 juga rusak terendam banjir. Dari data sementara BPBD, sebanyak 500 kepala keluarga mengungsi ke rumah kerabat dan juga tetangga. Dan pemirsa, untuk memperbaharui informasi terkait banjir yang melanda Sukabumi, Jawa Barat, kita akan terhubung langsung pemirsa dengan jurnalis iNews ada Budi Setiawan yang kini berada di Desa Cikahuripan. Selamat siang rekan Budi. Selamat siang Pram. Iya, bisa Anda kabarkan seperti apa kondisi terkini banjir di Desa Cikahuripan saat ini? Ya, saat ini di tempat saya melaporkan di Kampung Tugu di Desa Cikahuripan, Kecamatan Cisolok, petugas dari TNI, Polri, serta relawan sudah mulai membersihkan material lumpur yang terbawa oleh aliran luapan Sungai Cisolok. Di Desa Cikahuripan ini rencananya nanti akan digunakan sebagai posko untuk bencana alam ini. Maka dari itu, para petugas gabungan ini terus melakukan pembersihan supaya kantor desa ini bisa segera digunakan oleh petugas untuk dijadikan sebagai posko. Dapat dilihat sendiri bahwa material lumpur yang terbawa aliran Sungai Cisolok ini lumayan tebal. Para petugas pun kesulitan karena ketebalannya lumayan cukup dalam juga, Pram. Oke, baik rekan Budi, artinya untuk hari ini, per hari ini banjir sudah benar-benar surut di desa Anda melaporkan saat ini? Ya, untuk hari ini sejak semalam tadi banjir sudah mulai surut. Di Kecamatan Cisolok ini, Desa Cikahuripan ini merupakan lokasi paling parah dari 8 desa yang ada di Kecamatan Cisolok. Ya. Sehingga warga yang mengungsi pun cukup banyak, sebanyak 500 kepala keluarga yang terdiri dari 1.500 jiwa, Bram. Kalau menurut pandangan mata Anda di sana dan informasi yang Anda dapatkan di desa Anda melaporkan saat ini, rekan Budi, jika sekarang sudah surut, apakah mungkin banjir akan kembali terjadi jika debit air hujan ini turun besar kembali? Ya, untuk cuaca di lokasi saya ini emang cukup mendung ya. Hal itu dikhawatirkan akan terjadinya kembali banjir susulan apabila hujan dengan intensitas tinggi terus-menerus mengguyur wilayah ini, Pram. Antisipasinya apa dari pihak Pemdes tempat? Ya, tadi juga dari pemerintah menghimbau kepada warga yang tinggal di sekitar bantaran Sungai Cisolok ini untuk tidak berada di rumah. Pemerintah pun menghimbau kepada warga untuk tetap berada di pengungsian. Kalau sejauh ini dari Pemdes tempat untuk menghindari luapan sungai yang begitu melimpah di sana akibat air hujan, apa yang mereka lakukan saat ini, rekan Budi? Ya, warga pun mulai membersihkan aliran sungai ataupun semua material-material sampah yang ada di
pinggir jalan ini semua dibersihkan untuk supaya tidak menghambat aliran sungai. Oke, baik. Rekan Budi, terima kasih banyak atas informasi langsung dari Sukabumi, Jawa Barat. Kita berharap banjir tidak kembali terjadi di sana. Terima kasih dan selamat bertugas kembali, rekan Budi. Sementara itu pemirsa, banjir juga merendam sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Sejumlah ruas jalan di kawasan industri Kendal, Jawa Tengah terendam banjir hingga hampir 1 meter. Ya pemirsa, genangan air paling tinggi berada di sekitar kawasan Polifurneka hingga bundaran kawasan industri Kendal yang mencapai 1 meter. Sejumlah pekerja yang hendak berangkat kerja pun terjebak tidak bisa masuk ke dalam kawasan pabrik. Begitu juga pekerja yang hendak pulang tidak bisa keluar kawasan pabrik karena ketinggian air yang cukup tinggi. Para pekerja menyebut jalan di kawasan industri Kendal ini kerap tergenang jika terjadi hujan deras, sehingga menghambat aktivitas pabrik. Lo berangkat kerja? Berangkat. Oh, ini nggak jadi berangkat berarti, Mas? Nggak jadi. Nggak bisa lewat berarti, Mas? Nggak bisa lewat, Pak. Oh, tinggi banjirnya, Mas? Segini, Pak. Oh, segitu ya, pinggang. Itu memang kalau hujan memang sering banjir, Mas? Sering banjir. Diguyur hujan tanpa henti, 3 kecamatan dan 10 desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah terendam banjir. Ketinggian air terus bertambah dan melumpuhkan aktivitas warga yang terdampak banjir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. 3 kecamatan dan 10 desa di Kabupaten Pati terendam banjir hingga ketinggian 70 cm. 3 kecamatan yang terendam banjir meliputi Kecamatan Jakenan, Jaken, dan Batangan. Banjir paling parah menerjang desa Ketitang Wetan, Kecamatan Batangan dengan ketinggian air mencapai 70 cm. Banjir diketahui sudah merendam ratusan rumah warga selama 3 hari. Air yang terus bertambah membuat aktivitas warga lumpuh total. Curah hujan tinggi serta jebolnya tanggul Sungai Widodaren membuat warga semakin resah. Ini banjir saat ini itu paling besar dibanding tahun-tahun dulu. Ini rumah saya saja sudah sampai 70 cm, setengah meter lebih lah. Wah, penyebabnya itu sungainya kan sempit dan kecil, dan napung air hujan yang sangat besar, tanggul-tanggul sampai jebrol semua. Ketinggian air di beberapa desa dan kecamatan terus mengalami kenaikan karena curah hujan masih tinggi dan banyak tanggul sungai yang jebol. Warga berharap penanganan banjir dapat dilakukan secara permanen agar bencana tahunan ini tidak terulang kembali. Sementara itu pemirsa, banjir di Jalan Pantura, Kaligawe Raya, Semarang, Jawa Tengah juga semakin meluas. Hingga hari ini debit air masih menggenangi sejumlah wilayah dan mengganggu aktivitas warga. Jalan Kaligawe selesai hujan tadi malam, tepatnya di depan pintu masuk RS Agung. Genangan air hingga kini masih menggenangi wilayah Kaligawe, Semarang, Jawa Tengah. Banjir tidak hanya menggenangi jalan, namun juga permukiman warga. Banjir ini membuat aktivitas warga sekitar terganggu. Bahkan lalu lintas di kawasan Pantura Kaligawe sempat lumpuh. Akses jalan hanya bisa dilintasi truk besar, namun kondisinya merayap di genangan air hingga setinggi 80 cm. Kondisi ini dikeluhkan sopir truk pengangkut barang sehingga terlambat mengirim barang. Selain dikeluhkan oleh sopir truk, banjir juga dikeluhkan oleh pedagang pasar Waru Kaligawe. Pedagang terpaksa berjualan di pinggir jalan dan mengalami penurunan omset. Hal ini mereka lakukan karena pasar tempat mereka berjualan masih terendam banjir. Para pedagang pasar Waru Kaligawe ini mengaku sudah 2 hari berjualan di pinggir jalan. Akibatnya omset mereka turun selama banjir terjadi. Sudah berapa hari nih, Mbak? Sudah 3 hari. Kalau tetap di dalam nggak ada pembeli berarti ya? Ya, malas masuk, Pak. Kondisi seperti ini sempat membuat pengurangan omset nggak, Mbak? Kalau jual dari sedikit? Ya, kalau misal tawar ya. Banjir dengan ketinggian 1 meter lebih melanda Kaligawe, Semarang, Jawa Tengah. Bahkan petugas harus mengevakuasi warga menggunakan perahu karet dari titik banjir. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan Ayus melaporkan.
Ya pemirsa, untuk informasi terkini di wilayah Kaligawe, Semarang, pemirsa, sudah ada rekan kami, jurnalis iNews Andre Aprianto di sana. Selamat siang rekan Andre, bagaimana kondisi terkini debit air di Kaligawe hingga siang ini? Ini saya melaporkan langsung di titik terdalam, tepatnya di jalur Pantura Kaligawe, Semarang, di Jalan Kaligawe, Kecamatan Gayamsari, tepat di depan Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Kali ini saya melaporkan langsung di atas perahu karet yang digunakan petugas Koramil Gayamsari dan juga petugas Genuk Sari dan juga Polsek Genuk Sari untuk mengevakuasi ataupun membantu warga dan juga petugas medis yang akan mengakses Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Dapat saya gambarkan, Pram dan juga pemirsa, kondisi terkini di depan saya, yaitu di Jalan Kaligawe Semarang ini, kondisinya ketinggian air mencapai 1 meter atau lutut sepaha orang dewasa. Kali ini juga terlihat beberapa antrian truk-truk besar yang mencoba melintas di Jalan Kaligawe, tepatnya di depan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang ini. Terlihat memperlambat laju kendaraannya untuk menghindari atau mengamankan kendaraannya dari ketinggian banjir. Pram dan juga pemirsa, dapat kami informasikan di sini warga dan juga petugas medis ataupun pasien yang akan menuju ke Rumah Sakit Islam Sultan Agung mengakses melalui perahu karet yang disediakan oleh Koramil Genuk Sari dan juga Polsek Genuk Sari Semarang untuk dapat memperlancar laju atau aktivitas medis di depan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang ini. Oke, arus lalu lintas di sana lumpuh karena banjir. Ini selain harus dibantu dengan perahu, bagaimana dengan kondisi warga yang berada di sekitar sana? Rekan Andre, apakah memang sudah diungsikan? Baik, Pram dan juga pemirsa, ketinggian banjir kali ini disebabkan karena memang tadi pada pagi hari hujan kembali mengguyur kota Semarang dalam intensitas sedang hingga deras dan dalam durasi yang cukup lama. Hal ini menyebabkan banjir yang kemarin sore sudah mulai surut, kali ini kembali tinggi dan mencapai 1 meter lebih. Dapat kami gambarkan petugas Koramil dan Polsek Genuk Sari mengevakuasi pasien yang selesai berobat di Rumah Sakit Islam Sultan Agung menggunakan perahu karet. Dan tepat di seberang jalan sana ada beberapa kendaraan yang harus mengantri untuk memperlambat laju kendaraannya. Oke, baik, Andre melaporkan langsung dari Kaligawe di Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih rekan Andre, tetap hati-hati di sana untuk melaporkan kembali. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Ini mengenai masih baru terkait informasi dari Semarang pemirsa, di mana pemerintah kota Semarang melakukan sejumlah upaya untuk menanggulangi banjir di wilayah kota Semarang. Salah satunya adalah penggunaan pompa dan rekayasa cuaca. Pemerintah kota Semarang terus berupaya menangani banjir, khususnya di wilayah Kecamatan Genuk dan sekitarnya yang sudah terjadi sejak pekan lalu. Hal itu disampaikan oleh Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng saat mendampingi Gubernur Jateng meninjau lokasi banjir di Kecamatan Genuk. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penggunaan pompa. Namun proses penggunaan pompa untuk mengurangi debit air lokasi terdampak banjir mengalami sejumlah kendala. Pemerintah Kota Semarang juga menyoroti penyaksian masyarakat dalam mendukung upaya penanggulangan banjir. Yang penting sebenarnya pompa sih. Ya ada beberapa kendala, misalnya pompa harus melewati jalan besar. Jalan besarnya mengganggu aktivitas ekonomi warga. Ada beberapa yang harus dikomunikasi sampai Kapolseknya turun, baru boleh pasang pompa. Ya itulah macam-macam warga kita. Saya menghimbau saja sebenarnya kalau untuk kepentingan masyarakat yang lebih besar, ya mohon masyarakat dapat menyadari lah. Ini beberapa hal, misalnya ada
saluran-saluran yang tertutup di depan rumah, kemudian di pertigaan jalan, ya kita harus lakukan sudetan. Karena kalau enggak wilayah lainnya itu terdampak. Selain menggunakan pompa, upaya penanganan banjir juga dilakukan dengan rekayasa cuaca. Hal ini dilakukan untuk mengurangi curah hujan ekstrim di wilayah kota Semarang. Sementara itu, Pemkot Semarang juga mendirikan posko darurat untuk warga korban banjir. Posko ini berfungsi untuk memantau kesehatan warga, dapur umum, dan penyaluran bantuan logistik. Tim Liputan iNews melaporkan.